Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2019 310071. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Olga Prapsilia dengan NIM 2019 310080. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nazila Rospalevi dengan NIM 2019 310157. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Siti Raizanul Firdaus dengan NIM 2019 310090. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Durahmawati dengan NIM 2019 310077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Maya Pramesti dengan NIM 2019 310006. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farisa Pranadia dengan NIM 2019 310098. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang target costing. Hal penting yang harus selalu diingat oleh setiap pengelola perusahaan adalah perusahaan tidak sendirian ketika beroperasi di suatu wilayah tertentu. Perusahaan selalu memiliki pesaing, sehingga setiap perusahaan harus membangun strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan di dalam suatu pasar tertentu. Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan untuk mewujudkan visi organisasi. Persaingan antara perusahaan yang semakin kompetitif dalam menawarkan produk maupun jasa menurut perusahaan untuk memikirkan metode penetapan biaya yang lebih baik dibandingkan dengan metode cost-based pricing yang dipakai perusahaan pada umumnya. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu biaya dan laba yang ditetapkan lebih dulu akan menjadi dasar penetapan harga jual, sehingga harga jual seringkali menjadi kurang kompetitif. Padahal, tersedia metode lain yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan, yaitu target costing. Selanjutnya yaitu macam-macam pembahasan yang ada di video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian target costing, harga dan biaya. Kedua yaitu metode penentuan harga pokok produksi. Ketiga, proses target costing. Keempat, tujuan metode target costing. Kelima, perhitungan biaya produksi. Keenam, contoh kasus penerapan target costing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian target costing, harga, dan biaya. Target costing adalah metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau target price yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk memiliki atau menggunakan suatu produk, dan setiap harga yang dikenakan perusahaan akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda-beda. Biaya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menetapkan harga jual produknya. Biaya menjadi batas terendah bagi perusahaan dalam menetapkan harga produk. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama ada full costing. Full costing adalah suatu metode yang menjelaskan bahwa seluruh biaya dikeluarkan, yang terdiri dari biaya investasi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Yang kedua ada variable costing, yaitu suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk. Sifat dari biaya variabel costing yaitu fluktuatif atau naik turun secara proporsional dengan kuantitas output. Biaya variabel costing ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang ketiga yaitu activity based costing, di mana setiap kejadian atau transaksi dalam suatu organisasi yang berlaku sebagai pemicu biaya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian proses target costing dibagi menjadi 4 langkah utama, yaitu yang pertama, market driven costing. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi target harga penjualan yang merupakan harga antisipasi produk saat diluncurkan. Kedua adalah produk level target costing. Proses ini dimulai dengan biaya umum dari produk yang akan dituju. Yang ketiga adalah komponen level target costing. Dalam proses ini, tim desain target cost untuk setiap komponen yang berada di dalam produk yang akan datang target cost pada tingkat komponen ini membangun harga jual supplier. Keempat adalah chain target costing. Salah satu cara utama mendapatkan supply chain yang efisien adalah melalui penggunaan chain target costing system. Sistem chain target costing adalah rantai di mana output dari sistem target cost pembeli menjadi input dari sistem target cost supplier. Kemudian saya menjelaskan pada alat target costing. Alat utama yang digunakan perancangan dalam target costing adalah yang pertama, trade down analysis. Trade down analysis atau reverse engineering adalah proses untuk mengevaluasi produk pesaing dengan mengidentifikasi kesempatan dalam meningkatkan produk dengan cara mengambil bagian per bagian dari produk pesaing untuk mengidentifikasi fungsi dan desain produk serta membuat kesimpulan tentang proses pembuatan produk. Yang kedua adalah value engineering. Quality function development merupakan sarana manajemen yang menyediakan suatu struktur untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang merupakan kunci pada proses target costing. Yang ketiga adalah re-engineering. Fokus utama pada pendekatan trade down analysis dan value engineering yaitu pada desain produk, sedangkan elemen penting lainnya dalam penjelasan biaya produk adalah proses digunakan perusahaan dalam pembuatan produk. Dan di sini ada tujuan metode dari target costing. Tujuan dari metode target costing itu sendiri adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Di mana terdapat dua alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan dalam perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif saat ini. Yaitu yang pertama, ada perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produksi secara sepihak saja. Bila dibandingkan dengan tingkat pemerintah, tingkat penawaran jauh lebih tinggi sehingga pasar atau konsumen di sini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan harga suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode target costing untuk antisipasi harga suatu pasar tersebut. Yang kedua, sebagai besar, biaya produk ditentukan pada tahap desain. Bila tahap sudah didesain dan lalu memulai diproduksi, maka sedikit yang dapat dilakukan untuk melakukan pengurangan biaya secara signifikan. Padahal, kesempatan dalam melakukan pengurangan biaya terletak pada saat mendesain suatu produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan biaya produksi. Jadi, untuk menghitung biaya produksi sama dengan harga jual dikurangi laba yang diinginkan perusahaan dari harga jual. Jadi, untuk contoh soalnya yaitu contoh soal yang pertama, di sebuah perusahaan X mempertimbangkan memproduksi mesin penggali baru dengan spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar yang ditargetkan meminta harga jual mesin penggali baru dengan harga 25 juta, laba yang diinginkan oleh perusahaan sebesar 5 juta per unit. Jadi untuk perhitungannya adalah untuk mencari target cost itu sendiri adalah target cost sama dengan harga jual sebesar 25 juta dikurangi dengan laba yang diinginkan oleh perusahaan dari harga jual sebesar 5 juta. Jadinya sama dengan 25 juta dikurangi 5 juta sama dengan 20 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang kedua yaitu Tick Time memproduksi jam tangan dan sedang merancang model jam tangan baru yang dilengkapi dengan PDA yaitu singkatan dari Personal Digital Assistant yang diharapkan para konsumen
akan melihat sebagai fitur desain yang keren dan berharga. Dengan demikian, jam tangan PDA baru memiliki target harga $200. Manajemen membutuhkan keuntungan sebesar 15% dari pendapatan produk baru. Jadi yang diminta soal yang pertama, hitung jumlah keuntungan yang diinginkan, dan yang soal yang kedua yaitu hitung target biaya. Jadi cara untuk menghitung soal yang pertama yaitu keuntungan yang diinginkan. Jadi keuntungannya sebesar 15% dikalikan target harga. Jadi 15% itu 0,15 dikalikan 200. Jadi totalnya sebesar $30. Jadi untuk yang soal yang kedua, target biaya. Jadi target biaya adalah target harga dikurangi dengan keuntungan yang diinginkan. Jadinya $200 dikurangi dengan $30, totalnya sebesar $170. Jadi untuk keuntungan yang diinginkan sebesar $30 dan target biayanya sebesar $170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus penerapan target costing. Analisis penerapan target costing sebagai sistem pengendalian biaya produksi. Studi kasus pada UD Winda, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis biaya produksi dan biaya non-produksi ini untuk dua benda, yaitu lemari 2 pintu serta lemari 3 pintu. Nah, sudah tertera tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 yaitu untuk harga produksi lemari 2 pintu, sedangkan tabel 2 yaitu harga produksi lemari 3 pintu. Nah, di tabel 1 tersebut untuk biaya bahan baku langsung lemari 2 pintu yaitu sebesar Rp660.000, biaya tenaga kerja langsung untuk lemari 2 pintu yaitu sebesar Rp240.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp54.954, dan biaya pengiriman sebesar Rp16.666. Jadi total harga pokok produksi lemari 2 pintu yaitu sebesar Rp971.620. Nah, untuk yang tabel 2 itu untuk biaya produksi lemari 3 pintu. Ada bahan baku langsung yaitu sebesar Rp825.000, tenaga kerja langsung sebesar Rp300.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp67.453, biaya pengiriman sebesar Rp16.666. Nah, jadi totalnya untuk lemari 3 pintu yaitu sebesar Rp1.209.119. Selanjutnya, lemari 2 pintu ingin dijual dengan harga Rp1.250.000, sedangkan lemari 3 pintu ingin dijual dengan harga sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini ada sedikit informasi yaitu untuk biaya pemasaran usaha Winda yang dimana terdiri atas biaya pengiriman sebesar Rp100.000 untuk 1 kali pengantaran. Pada tabel 1 disajikan hasil perhitungan biaya per mebel di mana total biaya lemari 2 pintu yaitu sebesar Rp971.620, sedangkan untuk lemari 3 pintu yaitu Rp1.209.119. Dan dari hasil perhitungan biaya per mebel disajikan margin laba menurut perusahaan yaitu sebesar 28,65% untuk lemari 2 pintu, sedangkan untuk lemari 3 pintu yaitu sebesar 24,05%. Nah, namun margin laba tersebut belum memenuhi persentase laba yang diinginkan usaha Winda yaitu sebesar 30%. Nah, sehingga akan ada perhitungan apabila menggunakan persentase laba yang diinginkan usaha Winda yaitu sebesar 30%. Untuk dapat mengetahui besarnya penghematan biaya dan besarnya biaya menurut target costing. Berikut merupakan perhitungan besarnya biaya menurut target costing.
Di jenis model yaitu lemari 2 pintu, besarnya biaya menurut perusahaan yaitu sebesar Rp971.620. Nah, sedangkan besarnya biaya menurut target costing yaitu Rp875.000. Nah, Rp875.000 itu dapat dari mana sih? Nah, Rp875.000 itu didapat dari Rp1.250.000 dikali dengan 30%, yaitu menghasilkan Rp375.000. Nah, setelah itu kita tinggal mengurangi Rp1.250.000 tersebut dikurangi dengan Rp375.000 dan menghasilkan Rp875.000. Nah, jadi penghematan biaya lemari 2 pintu yaitu sebesar Rp96.620. Nah, Rp96.000 tersebut didapat dari Rp971.620 atau besarnya biaya menurut perusahaan dikurangi dengan besarnya biaya menurut target costing, yaitu akan menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp96.620. Nah, untuk mengetahui persentase penghematan biaya tersebut bisa dicari menggunakan Rp96.620 atau penghematan biaya dibagi dengan besarnya biaya menurut perusahaan yaitu Rp971.620 lalu dikalikan dengan 100 yaitu akan diperoleh persentase sebesar 9,94. Nah, untuk lemari 3 pintu sama halnya dengan lemari 2 pintu. Harga jual dikali dengan persentase laba yang diinginkan oleh usaha Winda yaitu Rp1.500.000 dikalikan dengan 30% yaitu akan memperoleh nominal sebesar Rp450.000. Nah, setelah itu kita tinggal mengurangi antara 1.500.000 dikurangi dengan Rp450.000. Nah, akan dihasilkan nominal sebesar Rp1.050.000. Nah, jadi penghematan biaya untuk lemari 3 pintu bisa dicari dengan menggunakan besarnya biaya menurut perusahaan dikurangi dengan besarnya biaya menurut target costing, yaitu Rp1.209.119 dikurangi dengan Rp1.050.000 akan diperoleh sebesar Rp159.119. Itu untuk penghematan biaya lemari 3 pintu. Nah, untuk persentase penghematan biaya lemari 3 pintu bisa dicari dengan cara jumlah nominal penghematan dibagi dengan besarnya biaya menurut perusahaan. Jadi Rp159.119 dibagi dengan Rp1.209.119 lalu dikalikan dengan 100 akan memperoleh persentase sebesar 13,15%. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan perhitungan yang sebelumnya perhitungannya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Poin pertama di sini yang akan saya bahas yaitu terkait perbandingan antara biaya produksi mebel yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan biaya menurut metode penggunaan target costing. Dari hasil perbandingan antara biaya produksi mebel yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan biaya menurut metode penggunaan target costing, sebelumnya perlu diketahui bahwa target keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan sebesar 30% dari harga jual. Sedangkan menurut perusahaan, biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi lemari 2 pintu sebesar Rp971.620 atau sebesar 28,65%. Sedangkan untuk lemari 3 pintu sendiri sebesar Rp1.209.119 atau sebesar 24,5% yang dimana tidak memenuhi target perusahaan. Biaya atau harga pokok untuk lemari 2 pintu yang dikeluarkan menurut target costing yaitu sebesar Rp875.000 atau sebesar 42,85%. Sedangkan biaya atau harga pokok untuk lemari 3 pintu yang dikeluarkan menurut target costing sebesar Rp1.050.000 atau 42,85%. Yang dimana telah memenuhi target perusahaan persentase laba yang diinginkan yaitu sebesar 30%.
Selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang penerapan target costing sendiri. Dari perhitungan tersebut, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa penerapan target costing dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi mebel. Oleh karena itu, metode target costing dapat dijadikan alat bagi usaha Winda dalam mengendalikan biaya produksi sehingga dapat mencapai target laba yang diinginkan oleh usaha Winda. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga yaitu tentang hasil menggunakan metode target costing. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa target costing merupakan alternatif yang baik dalam upaya menurunkan atau menekan biaya sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Longdong pada tahun 2016, di mana penelitian tersebut mengemukakan keberhasilan metode target costing dalam upaya penurunan biaya perusahaan dengan menggunakan analisis value engineering atau rekayasa nilai produk pada tahap desain yang dapat menentukan karena sebagian besar biaya produk ditentukan dan diantisipasi pada tahap desain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari kasus yang sudah kami berikan, yaitu yang pertama, hasil perhitungan metode target costing pada usaha Winda. Berdasarkan hasil perhitungan mengenai penerapan target costing menunjukkan bahwa penerapan target costing pada usaha Winda lebih efisien jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini, dan juga merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan untuk menekan biaya produksinya, di mana dengan menerapkan target costing, perusahaan dapat memperoleh penghematan biaya sebesar 9% hingga 13% dari biaya yang dikeluarkan sebelum menggunakan metode target costing. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu terkait perhitungan biaya produksinya. Biaya produksi pembuatan lemari 2 pintu pada usaha Winda sebesar Rp971.620, sedangkan besarnya biaya produksi dengan menggunakan metode target costing adalah sebesar Rp875.000. Biaya produksi pembuatan lemari 3 pintu pada usaha Winda sebesar Rp1.209.119, sedangkan besarnya biaya produksi dengan menggunakan metode target costing adalah sebesar Rp1.050.000. Kemudian, kesimpulan yang terakhir yaitu terkait peran metode target costing. Penerapan metode target costing pada usaha Winda dapat berperan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan harga pokok produksi pembuatan lemari, di mana untuk pembuatan lemari 2 pintu diperoleh penurunan sebesar Rp92.620 dan untuk pembuatan lemari 3 pintu sebesar Rp159.119. Penurunan biaya itu tidak mengubah kualitas hasil produksi dan memungkinkan peningkatan laba yang optimal dengan tetap mengacu pada harga jual kompetitif di pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu berdasarkan penjelasan dan perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa target costing dapat diterapkan atau digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perhitungan biaya produksi yang sangat tepat. Penerapan target costing memberikan dampak yang sangat positif terhadap laba yang diharapkan oleh usaha dagang tersebut dengan cara menciptakan biaya produksi yang lebih efisien dalam penerapan dalam proses produksi, sehingga laba yang ditargetkan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu saran. Perusahaan sebaiknya mengklasifikasikan biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan untuk mempermudah dalam perhitungan biaya produksi. Yang kedua, perusahaan juga sebaiknya menerapkan sistem target costing karena dapat disajikan acuan biaya bagi perusahaan, sehingga bila target cost tidak tercapai, maka perusahaan dapat berusaha dan mencari cara agar dapat menekan biaya produksi. Yang ketiga, sebaiknya perusahaan menerapkan kaizen costing dalam hal yang sekecil apapun, dan perusahaan juga harus dapat terus melakukan perbaikan agar pengendalian biaya dalam perusahaan dapat berjalan yang nantinya akan dapat menurunkan biaya produksi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.